Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bumi laut, kau melemparkan dosaku. Tiada
Terima kasih Bapak, kalau hari ini kami boleh ada, kami berkumpul, kami mengadakan ibadah remaja hari ini Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah remaja hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapak. Kalau nanti kami ada acara Bapak, Tuhan yang tutup bungkus acara kami Bapak. Acara kami hari ini untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Masih semangat teman-teman? Masih semangat? Yuk kita mau nyanyi Sungguh Nyata Kasih-Mu. Nyata gak kasih Tuhan buat kita? Nyata gak sih kasih Tuhan buat kita? Ayo dong, coba kasih tos dulu kiri kanan. Senyum dong, senyum. Cewek-ceweknya tos, depan belakang ini masih ada orang. Felis balik. Balik langsung ke sama belakangnya. Yuk.
Kita mau sama-sama dengan firman Tuhan, kita mau angkat pujian Allah berdiri.
Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih buat penyertaan-Mu Bapak. Kalau hari ini kami boleh ibadah, hari ini kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang Tuhan beri buat kami. Saatnya kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan beri kami hikmat akal budi marifat-Mu, supaya kami boleh mengerti Tuhan akan firman yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, yang saya katakan amin. Shalom. Kok kayaknya lemes nih? Shalom. Yuk semangat, habis ini nanti makan spaghetti. Oke adik-adik, sebenarnya jadwal hari ini harusnya Cinike, tapi nggak tahu tadi dia tiba-tiba bilang sama Koko dia sakit ya, karena memang dari semalam dia merasa lehernya itu kayak orang berat banget. Koko sih bilang sama Cinike bahwa itu angin gitu ya kan. Tadi habis dikerik gitu ya kan, karena udah ke dokter 2 kali, kayaknya nggak hilang-hilang. Saya bilang udah dah pakai cara yang tradisional aja, dikerik saya bilang gitu ya kan. Dan ternyata tadi dikerik, terus dia minum obat, katanya kebablasan, ngantuk katanya ya kan. Nggak apa-apa, hari ini Koko coba sampaikan. Hari ini sebenarnya Koko ingin rindu memberikan kepada adik-adik juga tentang tema gereja yang hari ini sedang dibicarakan di gereja tentang antikris, ya kan? Kenapa Koko katakan ini? Ini penting sekali buat kita anak-anak muda. Karena waktu Koko mempersiapkan ajaibnya Tuhan gitu ya. Setiap bulan Koko dapat jadwal khotbah di umum atau di mana Koko kan mulai mempersiapkan. Nah, waktu Koko mempersiapkan, jujur waktu bulan-bulan kemarin tentang tanda 66, Koko kurang dibilang nggak menarik buat Koko atau apa. Koko merasa Koko nggak berani gitu ya kan untuk khotbah apalagi di umum tentang hal yang Koko nggak punya pegangan sama sekali. Koko nggak punya sesuatu yang yakin gitu ya kan tentang apa yang Koko sampaikan. Karena waktu kamu bicara di atas mimbar ini, kamu sudah diberkati dulu. Kamu sudah yakin dengan apa yang kamu bicarakan. Jangan sampai kamu bicarakan seperti halnya kamu cuma kayak jualan obat. Jangan kayak orang cuma asal cerita doang. Tidak, tetapi kamu menyampaikan apa sesuatu berkat kepada orang lain. Nah jadi mulai dari bulan kemarin tuh tentang tanda 66 gitu ya kan, terus sekarang antikris. Jujur awal-awal aku berdoa sama Tuhan, apa sih yang ingin disampaikan, apa sih maknanya gitu loh. Karena semuanya itu kitab Wahyu, pernah dengarkan ya kitab Wahyu ya? Halo? Udah baca Alkitab sampai kitab Wahyu? Boleh angkat tangan? Siapa yang udah baca Alkitab dari sampai kitab Wahyu? Oh cuma enak tuh. Wahyu doang. Ya udah nggak apa-apa. Udah baca kitab Wahyu siapa dah? Wahyu doang. Nih adik-adik, Koko kan pernah bilang, dulu Koko kalau ditanya orang, kalau ditanya pengkhotbah, malu sebenarnya ya kan. Siapa di sini yang baca Alkitab udah sampai selesai? Gak berani angkat tangan. Kenapa? Karena ya belum bohong dong ya kan, orang belum pernah baca, ya kan, masa angkat tangan gitu ya kan. Akhirnya Koko berdoa dan Koko punya tekad. Waduh, gue malu kalau ditanya siapa yang udah baca Alkitab sampai selesai. Masa gue gak angkat tangan sih gitu ya kan. Bukannya sombong, tapi memang benar kita udah baca. Koko nggak angkat karena Koko belum baca. Jadi Koko punya tekad setahun gua harus bisa habis. Puji Tuhan, ya kan? Beberapa tahun yang lalu Koko komitmen setiap hari Koko baca 3 pasal. Ingat tuh, 3 pasal habis 1 tahun, 1 bulan, 3 hari. Habis tuh dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kembali lagi. Jadi supaya ditanya siapa yang udah baca Alkitab dari habis? Udah ya? Ada ya nggak di sini? Dari Kejadian sampai Wahyu? Wah, belum pernah semua. Bacanya ngacak ya? Ngacaknya ke sono ke sono gitu ya? Nggak ini ya? Ya udah kalau kayak gitu mulai komitmen coba ya kan? Jadi kan siapa yang di sini udah pernah baca Alkitab sampai habis? Ya, dengan angkat tangan perlahan tapi pasti gitu kan ya, saya pasti. Kan enak kan ya kan? Ya, gitu ya. Jadi Koko nggak berani terus terang untuk bicara tentang Wahyu, karena Wahyu ini adalah satu kitab tentang penafsiran. Ada simbol-simbol, ada tanda-tanda. Ya kalau kita salah, ya kan memberikan penjelasan atau kita salah menyampaikannya, orang bisa kacau, ya kan? Orang bisa jadi nangeng, orang jadi sesat karena apa yang kita sampaikan. Nah oleh sebab itu waktu 2 bulan kemarin itu aku bergumul sama Tuhan, apa sih maksudnya tentang tanda 66 ini dan antikris ini, ya kan? Dan Koko diberkati sekali. Waktu Koko mempersiapkan itu,
tahapan demi tahapan dibukakan oleh Tuhan bagaimana sebenarnya tentang tanda 66 itu, ya kan, tentang antikris itu. Ada satu yang ingin Koko sampaikan kepada kamu. Kita seringkali berpikir tentang antikris, tentang tanda 66 itu kapan? Coba Koko mau tanya deh. Kita santai aja ya, kira-kira kita santai aja. Menurut kamu antikris itu apa sih yang ada di pikiran kamu tentang antikris? Antikristus itu kapan? Apa sih tentang antikris? Ada yang mau jadi juru bicara nggak untuk bisa menjawab? Koko pengen tahu aja kira-kira di pandangan kamu itu tentang antikris itu. Antikris tahu nggak? Tahu ya? Atau nggak tahu? Soalnya dulu di sekolah minggu nggak pernah diceritain kok, ya kan? Ceritanya Daud, Goliat, kayaknya suka awal dulu sekolah minggu ya kan? Belum nggak pernah diceritain antikris ya. Tapi benar di usia kalian setelah remaja kalian harus juga ngerti tentang antikris itu, supaya kita nggak disesatkan oleh antikris ini ya kan? Boleh nggak ada yang jadi juru bicara? Chris? Oke, Chris. Apa Chris? Di pikiran kamu aja nggak usah hal-hal yang aneh-aneh. Jika kamu pikir antikris itu apa sih gitu? Antikris itu perkumpulan yang menentang Tuhan. Perkumpulan yang menentang Tuhan. Oke. Ada kata-katanya, Koko garis bawahi menentang. Nah, kan anti itu ya kan, menentang. Cowok, cewek, sharing kayak gini. Wajahnya udah ngeliatin Koko nih. Siap saya Koko. Oke, silakan. Kira-kira menurut kamu antikris itu apa? Sharing. Gitu. Oh itu antikris ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, jujur itu pernyataan jujur. Jadi dari sharing itu adalah berpikir bahwa orang-orang ya kayak di Amerika ya, karena dia teknologi sudah lebih maju, ya kan, duitnya banyak, gitu ya kan, pasang chip itu adalah antikris. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi nggak yang mau kasih ini ya? Ada lagi? Atau Aska deh, Aska. Gak tahu. Kamu pernah dengar kata antikris gak? Pernah. Di pikiran kamu antikris itu seperti apa, Aska? Yang menentang Tuhan. Menentang Tuhan maksudnya gini, orang jahat atau orang di luar Kristen yang gak suka sama Kristen. Itu. Oh iya ya, jadi yang gak suka sama Kristen ya, oh dia adalah antikris. Ya. Jadi antikris itu adik-adik, ya kan? Kita buka dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 23. Bisa bantu Sharon. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 23. Sudah ketemu belum? Buka kitab sucinya atau BB sucinya atau Android sucinya. Silakan. Yang nggak bawa kitab, bawa Android suci, silakan dibuka Android sucinya. Ini Koko kalau khotbah di atas mimbar kayak gini, tadi di waktu umum Koko juga udah bilang Koko kayak Jokowi ya. Jokowi aja Presiden Republik Indonesia, dia pakai mimbar kecil ya, garudanya yang bukan bulat ya. Woi, Koko gede dong. Di atas presiden nih. Lihat garudanya gede. Ya kan? Nah, kalau di Jokowi kan kalau dia kasih pidato gitu ya, logonya kecil doang tuh. Garudanya ini gede, mantap nih. Garuda di dadaku. Enggak di mimbarku Mas. Ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Sama-sama kita baca yuk, atau gantian deh. Gantian ya, supaya kita semua diberkati. Koko baca ayat 18, kalian baca 19 terus sampai 23. Ya, Koko mulai ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Oke, ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka telah bersama-sama menderita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis padamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak dusta yang berasal dari kebenaran. Ayat yang ke-22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa.
Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Oke, nah adik-adik, siapa Sharon? Tolong balikin deh Sharon. Tolong balikin ayat yang tadi apa yang tentang antikris itu. Coba tolong balikin ayat yang 18. Nah, di situ dikatakan, ya kan? Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Amin. Percaya, yakin hari-hari ini adalah hari yang terakhir. Zaman sudah semakin begitu luar biasa jahatnya. Zaman sudah sebegitu semakin bejatnya. Kalau aku mau bilang, ya kan, dosa sudah terjadi di mana-mana, ya kan. Dulu orang kalau mau berbuat dosa agak susah dalam tanda petik, harus ngumpet-ngumpet, harus sembunyi-sembunyi. Tetapi sekarang banyak orang-orang, bukan saja orang-orang Kristen, tapi orang-orang di luar Tuhan, apalagi mereka melakukan dosa dengan mudah, dengan gampangnya, ya kan. Bahkan Koko lihat ya sekarang dengan adanya media sosial, sosmed itu ya kan, sosial media itu ya kan. Sekarang orang sudah kayaknya sesuatu rasa malu itu sudah mulai luntur, ya kan. Ada orang yang memposting dengan berbagai gaya, ada orang yang memposting dengan ya mungkin dianggapannya modis keren gitu ya, dengan sedikit dada terbuka, paha yang terbuka gitu ya kan. Kalau dulu orang berpikir bahwa waktu pahanya atau pakai celana pendek aja itu mereka sudah ada risih, ya kan. Tetapi sekarang bahkan mereka selfie gitu ya, mereka selfie dengan pakaian yang vulgar, terus mereka posting, mereka tag di Facebook. Ada dua hal yang Koko pikirkan kalau orang-orang yang melakukan seperti itu. Yang pertama, dia merasa dirinya cantik. Amin. Dia merasa bahwa tubuhnya bagus. Ya dong, ya kan? Dia merasa cantik, dia merasa tubuhnya bagus, makanya dia foto dirinya, selfie, ya kan? Terus dia posting supaya orang lihat, wih ternyata bagus ya gitu ya kan. Ternyata putih ya gitu ya kan. Nggak mungkin kalau misalnya ada korengan gitu ya sama foto gitu masukin, habis deh komentarnya. Ya kan? Pasti ya komentar yang pedas dan juga komentar yang pahit akan kalian terima gitu ya kan. Tapi kan kalau putih mulus ya tanpa noda gitu ya kan, cepret pasti pujian ya kan, pasti hal-hal yang indah yang akan diterima, bener gak komennya ya kan. Wah keren sih, seksi nih gitu ya kan. Nah ada yang pertama itu, hal itu adalah orang ingin yang kedua adalah kenapa yang kedua nih bahayanya, kenapa yang kedua bahaya, kenapa yang kedua apa? Yang tadi karena dia merasa dirinya bagus, cantik, dia posting. Yang kedua, tahu gak kenapa? Kalau ada orang yang selfie dirinya sendiri mungkin dengan pakaian itu, kenapa? Kenapa? Ya kan? Yang kedua yang kamu pikirkan adalah orang itu sedang dalam keadaan frustasi. Kenapa kamu katakan frustasi? Karena seringkali ada orang-orang yang memposting dirinya karena dia tidak diterima. Dia merasa dirinya tidak diterima. Waktu dia foto-foto di selfie-selfie, dia ingin supaya orang lain melihat dan menerima dirinya. Nah ini yang negatifnya, ya kan? Nah hari ini ya kan kita belajar tentang antikris. Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dosa sudah mulai di mana-mana. Nah ya, oleh sebab itu seperti yang kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang ya. Berarti nanti Koko cuma mau sampaikan sama kamu, ada seseorang dengan segala kekuasaan, dengan segala power, dengan segala sesuatu yang luar biasa. Mungkin dia juga bisa melakukan mujizat, mungkin dia juga bisa melakukan perintah yang luar biasa. Dia akan datang dan dia akan berdiri dan menyatakan diri sebagai I am Antichrist. Seperti itu. Itu penafsiran yang akan datang. Nanti ya seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Masih belum ya. Hari ini belum ada orang yang dengan super powernya bisa mengatakan I am antikris. Saya adalah antikris. Ya kan? Tidak ada. Ya kan? Tidak ada. Nah, di sini dikatakan nanti akan ada seorang antikris itu yang akan datang. Tetapi coba kamu lihat ayat selanjutnya. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Jadi sebelum orang itu muncul nanti, seorang dengan kekuasaan yang dengan power yang luar biasa, bahkan boleh dikatakan dia bisa seperti Kristus. Dia bisa seperti Yesus yang punya kuasa, punya kekuasaan, punya power.
Makanya dia mau menyerupai Kristus. Dia akan menyerupai Kristus dan menjadi antikris karena dia tidak sesuai, dia tidak sepaham, dia tidak bertentangan dengan Kristus. Tetapi yang perlu kita waspadai, inilah yang berkat yang Koko katakan, Koko dapatkan waktu Koko menyiapkan firman Tuhan untuk khotbah, Koko diberkati. Itu dikatakan di sini adalah sekarang telah bangkit banyak antikris. Jadi sekarang dan ini Alkitab ini sudah diucapkan berapa ribu tahun yang lalu? Mungkin 2000 tahun yang lalu ya, mungkin atau sebelum 2000 tahun yang lalu, yang pada saat Yohanes katakan ini, itu dia katakan sekarang. Berarti hal itu antikris itu sudah terjadi sebelum mungkin kamu lahir juga, mungkin Koko lahir juga. Sudah ada. Jadi antikris itu yang kalau kita pikirkan adalah orang-orang setan yang jahat yang akan datang, tidak juga. Tetapi di antikris itu bisa juga adalah sekarang mungkin saja ada di sekitar kamu, mungkin aja ada di sekeliling kamu, mungkin aja ada di dekat kamu. Mungkin hari ini dia tidak menyatakan, gua antikris nih, kamu akan tiba-tiba akan tolak, ya kan? Tetapi orang-orang di sekitar kamu yang mempengaruhi kamu, yang membuat kamu jauh dari Kristus, hati-hati. Mungkin dia masuk dalam bilangan antikris. Kenapa Koko katakan itu? Nanti kamu lihat ya. Antikris itu, kalau tadi dikatakan orang-orang yang menentang Tuhan, orang-orang yang di luar Tuhan, ternyata tidak juga. Nanti kita lanjutkan. Nah di sini dikatakan lagi, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi dengan adanya antikris di mana-mana, orang-orang yang menentang Kristus di mana-mana, maka itulah tandanya yang terakhir. Tadi di kebaktian umum kedua, Koko sudah kasih arti sebenarnya antikris itu bahasa aslinya, kan kita mesti lihat dong, Alkitab kan ditulis dalam aslinya itu bahasa Yunani, Ibrani perjanjian lama, Yunani perjanjian baru. Nah jadi kita lihat karena ini ada di kitab Yohanes, maka ada di bahasa Yunani. Nah dari bahasa Yunani antikris ini dituliskan adalah antikristos. Antikristos. Nah, antikristos ini mempunyai dua makna atau dua arti yang berbeda. Ya, yang pertama adalah anti. Anti itu adalah melawan, menentang, beroposisi. Tahu ya? Melawan tahu ya? Melawan yang hari-hari ini ada gerakan melawan Ahok. Iya, ya kan? Hari-hari ini ada orang yang gerakan menentang Jokowi, gitu ya kan? Nah, itu berarti orang yang tidak setuju dengan Ahok jadi gubernur, tidak setuju dengan Jokowi jadi presiden. Menentang, tidak sesuai. Pokoknya apapun yang dibuat oleh Ahok, apapun yang dibuat oleh Jokowi, itu mereka anggap itu adalah satu kesalahan. Nah, itu adalah satu hal yang tidak benar. Karena mereka menentang, mereka beroposisi, mereka tidak setuju, mereka tidak sejalan dengan mereka itu. Nah, demikian juga dengan ini. Antikris. Anti artinya melawan, menentang, beroposisi. Sedangkan Kristos artinya adalah Kristus. Kristos itu dari kata Kristus. Tahu nggak arti kata Kristus itu apa? Arti kata Kristus itu adalah yang diurapi, atau dengan bahasa lainnya disebut Kristus itu adalah Mesaya. Mesaya berarti dengan kata arti Mesias, yang diarti diurapi Allah, yang diutus oleh Allah. Jadi Kristus itu adalah yang diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Nah, makanya muncul antikris adalah orang-orang yang mau menentang Kristus. Next, siapa? Sharon, ayat 19, coba. Kita akan coba selidiki lagi dari ayat ini. Ayat 19 apa ya? Dikatakan apa? Nah, di sini memang mereka berasal dari antara kita. Wow, ini yang perlu kita waspadai. Ternyata antikris itu bukan saja orang yang di luar kita, bukan saja orang yang di luar Kristen, bukan saja orang yang bukan beragama Kristen, tetapi ayat ini katakan mereka berasal dari kita. Orang yang menentang Kristus ternyata kita katakan adalah orang yang memang asalnya dari Kristen. Dia menentang Kristus, dia jadi antikris,
adalah karena dia adalah anak Tuhan. Tapi dia menentang Kristus. Loh, kok bisa? Katanya Kristen tapi jadi antikris. Tadi kan kalau Koko tangkap dari Chris, dari Aska, dari Sherry, kalian berpikir kebanyakan bahwa antikris itu datangnya dari luar Kristen ya. Biasanya gitu kan ya. Ya kan, di luar Kristen ya kan. Wah, dia adalah antikris. Bahkan ada teman Koko dulu di SMA 54, jelas-jelas dia pakai bajunya, pakaiannya antikris. I am antikris dengan gambar salib terbalik. Kalau salib kan yang pendeknya di atas. Dia pakai bajunya ya kan pendeknya di bawah. Ya kan, pendeknya di bawah. Nah, kalau mereka antikris, itu lumrah nggak? Wajar nggak? Wajar. Karena apa? Karena mereka bukan dari Kristen. Mereka anti ya iyalah. Kalau kayak kamu juga kan anti sama Tuhan mereka istilahnya kan? Karena kamu bukannya beragama Islam, bukan beragama Hindu, bukan beragama Buddha kan? Kamu agama Kristen, pasti juga kamu anti. Nah, mereka juga bukan agama Kristen kan? Mereka agamanya misalnya Islam. Mereka juga pasti anti-Kris kan? Karena apa? Itu sih udah lumrah. Itu udah biasa. Tetapi masalahnya sekarang yang terjadi adalah bagaimana kalau antikristus itu datangnya dari kita. Datangnya dari dalam. Kamu pernah dengar gak ini? Pokoknya sering kali nih kalau suka sharing sama seseorang bilang, kenapa kamu mundur dari gereja? Kenapa kamu gak ke gereja lagi? Kenapa kamu gak pelayanan lagi? Kenapa kamu, aduh kok saya sakit hati kok. Loh, sakit hati? Iya, sakit hati kok sama si Ani. Ya kan, saya tunjuk aja nama si David. Gua sakit hati sama si David nih, ya kan. Kenapa? Iya ya, ngomongnya sama gue nyakitin banget ya kan. Gua kalau orang luar yang ngomong kayak gitu, gua bisa terima. Tapi ini dia yang ngomong si David. Dia adalah pembina gua, dia adalah yang suka khotbah, dia adalah yang ngajar gua, ya kan, dia yang membimbing remaja, whatever apalah namanya predikat pelayanan pokok di sini. Dia ngomong kayak begitu, wah itu bikin sakit hati gua. Sering gak dengar kayak gitu? Wah, dia tuh yang ngomong, gua gak nyangka dia pelayanan. Dia satu tim sama gua tuh. Jadi single, jadi song leader sama-sama. Tapi dia nyokitin gua, dia fitnah gua. Gua kalau orang lain yang ngomong, gua masih gak sakit. Sakitnya tuh di sini, dia bilang ya kan. Mungkin gua gak terlalu sakit. Tapi karena dia yang ngomong, gua jadi sakit. Halo. Hari ini yang nyakitin kamu, yang bisa membuat kamu sakit, itu bukan hanya orang luar. Kadang Tuhan pakai teman sejawat, teman sepelayanan, teman sesama kamu, teman sepergaulan kamu, nyakitin kamu. Karena Tuhan tahu, kalau kamu diujinya sama orang luar, maka kamu masih bisa tersenyum. Tetapi sekarang ujiannya lebih berat. Bagaimana kamu diuji sama Koko? Mungkin tanpa sengaja Koko mengeluarkan kata-kata, Yan, lu permainan lu jelek lu Yan. Sherin, suara lu jelek lu. Tanpa sadar Koko mengeluarkan kata-kata itu. Nah, waktu kamu denger itu, waduh, sakit kan ya? Sakit, kok David yang ngomong kayak begitu. Waduh, kalau orang lain gue sih gak apa-apa dah kalau temen remaja ngomong, tapi kok David yang ngomong. Halo, I'm just a human. Koko itu hanya manusia. Bisa saja bukan iblis yang pakai Koko, tetapi Tuhan yang pakai Koko untuk menguji kamu. Karena mungkin Tuhan tahu level kamu. Kalau kamu sharing, kalau dia misalnya yang ngomongnya si A, mungkin dia akan disenyumin doang sama dia. Tapi bagaimana Tuhan katakan kalau si David yang ngomong, Koko yang ngomong hal itu kepada si A. Jadi adik-adik hari ini Koko cuma mau bilang, jangan berpikir orang hal-hal yang kalau dia. Antikris juga bisa terjadi dari dalam. Jadi dengan kata lain, Koko mau ngomong sama kamu hari ini adalah, ya kan, yang pasti Tuhan bilang gini di dalam Matius, bahwa besi akan menajamkan besi. Jadi kadang Tuhan punya cara untuk membuat kamu tajam, untuk membuat kamu jadi lebih bagus, lebih baik. Itu Tuhan tajamkan dengan sesama kamu. Amin. Dengan teman-teman kamu nih, bukan dengan orang luar, dengan teman-teman kamu. Supaya apa? Yang tadi Tuhan katakan besi menajamkan besi. Supaya ada kamu semakin baik. Kamu lihat, emas yang bagus, emas kalau mau dibuat menjadi sesuatu yang baik,
Dia harus dimurnikannya dengan air yang dingin dan juga bersih. Benar nggak? Benar nggak? Oh berarti kalian ngantuk. Emas, soalnya kalian terima, emas kalau dimurnikan itu bukan dengan air. Emas itu kalau dimurnikan dengan api. Benar ya? Dibakar. Koko pernah lihat proses orang pemurnian emas, ya kan? Jadi kemarin waktu Koko ke Bali, Koko diajak ke tempat kerajinan perak dan emas, silver and gold. Di jalan apa tuh ya? Koko lupa. Pokoknya diajak ke situ dan Koko lihat ada satu bengkel, itu dia dari emasnya hitam-hitam. Emasnya masih kayak orang tambangan ya. Emasnya kuningnya cuma sedikit, kebanyakan ditutupinnya kayak batu kerikil tapi hitam. Tapi dia bilang emas. Tapi kalau Koko bilang emasnya paling sedikit. Terus gimana Pak supaya bisa ini dijadikan perhiasan? Oh gini Pak caranya. Dia tunjukkan emas itu dimasukkan ke dalam api yang menyala sedemikian rupa. Dimasukkan, dibakar, dan memang benar. Waktu dibakar itu yang bukan emas asli, dia akan terpisah. Kalau dia batu, kalau dia arang, kalau dia apalah namanya gitu ya, dia akan terpisah. Emas itu dikenain api dia meleleh tapi dia ngumpul jadi satu dan itu jadi emas. Sedangkan batu dia akan terpisah di pinggirnya dan emas itu akan keluar jadi emas. Pak ini udah murni belum? Akan ada proses lagi. Ternyata apa prosesnya? Dibakar lagi. Itu udah bisa antara batu dengan emas. Tetapi setelah itu diproses lagi, dibakar lagi. Ternyata masih ada memang yang keluarnya itu batu-batu yang lebih kecil-kecilnya. Kalau tadi yang agak gedean, sekarang yang kecil. Kok pikir wah selesai, jadi emas bisa bikin perhiasan? Belum. Wow, masih belum Pak? Masih belum. Dia katakan, kita tes lagi. Masukkan ke api yang lebih panas lagi. Apakah dia masih mengeluarkan yang selain dari emas itu? Masih. Dia masih mengeluarkan kayak pasir-pasir kecil-kecil. Masih mengeluarkan. Waktu masih mengeluarkan udah belum? Belum. Aku bilang Pak sampai kapan? Sampai dihasilkan tidak lagi ada yang namanya kotoran. Baru bisa jadi dibilang emas murni dan itu baru bisa dibentuk atau dibuat perhiasan. Karena kalau masih ada batu, waktu dibentuk patah. Karena apa? Ada benda yang lebih keras. Kan kalau emas dipanasin kan lembek ya. Dia bisa dibentuk cincin, bisa dia jadi ada kayak panjang gitu besi dimasukin dibentuk cincin gitu ya, dibentuk cincin terus dipanasin lagi dikasih hiasan-hiasan. Jadi seperti itu. Jadi untuk dapatin emas dari aslinya itu bukan 1, 2, 3 tahap, bertahap-tahap sampai emas itu benar keluar murni dan tidak ada kotoran. Di situ kamu diingatkan Tuhan apa? Demikianlah hamba-hambaku, demikianlah anak-anakku. Jadi hari ini kalau kau diuji, kalau kau sedang ditajamkan, kalau kau sedang dimurnikan, apa yang harus kalian lakukan? Angkat tangan mengucap syukur. Engkau sedang dimurnikan supaya bagi Tuhan itu mudah untuk membentuk kita. Kamu jangan lihat orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa setelah mereka dipakainya. Jangan lihat setelah mereka punya karunia bisa dibuka. Jangan lihat pas di situnya. Kita tidak tahu prosesnya bagaimana hamba Tuhan itu melalui hal seperti itu. Jadi hari ini adik-adik, firman Tuhan mau sampaikan kepada kamu adalah hati-hati. Tetap teguh di dalam Tuhan. Karena pengujian itu datangnya bukan hanya dari orang luar, bisa saja dari dalam. Tapi emas yang murni, anak Tuhan yang benar-benar solid, anak Tuhan yang benar-benar luar biasa akan tetap keluar menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Apapun masalahnya, apapun rintangannya, dia tetap akan menunjukkan jati dirinya. Tetapi anak Tuhan yang tidak murni, yang mungkin dia antikris, maka dia akan keluar bukan menjadi pemenang. Apa yang Allah harapkan. Nah, oleh sebab itu hari ini adik-adik, firman Tuhan bilang, memang mereka berasal dari kita. Hati-hati. Jangan sampai antikris itu datangnya dari saya. Ternyata Koko. Kita harus waspada. Kita harus mawas diri. Kita harus jaga terus pengenalan kita akan Tuhan. Antikris
Intinya simpel aja. Dia datang mau menyerupai seperti Kristus dan dia bilang bahwa dia adalah Kristus. Dan dia bisa melakukan segala sesuatu seperti Kristus. Tapi sebenarnya dia menentang, dia tidak percaya kepada Kristus. Itulah antikris. Jadi antikris jangan berpikir seperti iblis yang tadi kok kasih gambar-gambarnya ya, singa dengan kepalanya 7, terus naga kepalanya 7 bertanduk gitu ya kan. Itu mungkin seperti gambaran saja. Tetapi hari ini yang perlu kita waspadai antikris itu adalah teman-teman, orang-orang di sekitar kita. Biarlah hari ini kita yang senantiasa mawas diri. Gak usah lihat, oh si Sarah antikris bukan ya? Oh dia si Felicia antikris bukan ya? Si Devi antikris bukan ya? Wah si Isa antikris bukan ya? Jangan begitu gitu. Kita gak boleh, kita jangan melihat orang. Ya kan, kita jangan melihat orang begitu, ya kan, mulai curiga bukan. Tetapi hari ini firman Tuhan mau kepada kita untuk kita masing-masing waspada, untuk kita masing-masing mawas diri. Mawas diri dalam arti apa? Apakah saya dalam bilangan itu atau tidak? Amin. Apakah saya masuk dalam bilangan antikris atau tidak? Dengan apa? Dengan kita selalu dekat dan mengerti akan firman Tuhan. Adik-adik, tahu gak antikris itu apa yang dia serang dari kamu? Hari-hari ini antikris sedang menyerang kamu apa? Jiwa. Oke, good. Thank you jawabannya. Ada lagi gak? Apa yang diserang dari antikris dari kamu hari ini? Hah? Apa? Iman. Oke, good. Terima kasih atas jawabannya, luar biasa. Ada lagi gak? Hah? Pikiran, wow, itu yang kamu maksud. Hari ini, ya kan, antikris itu menyerang pikiran kamu, konsep kamu yang diputarbalikkan oleh dia. Kenapa kau bilang seperti itu? Ada banyak saat ini program-program, metode-metode bagaimana seseorang dicuci otaknya. Kamu tahu, orang yang berani untuk membunuh diri itu dari apa? Karena dilatih. Militer? Bukan. Orang yang berani bom bunuh diri. Kamu sering dengar gak di luar negeri? Di Indonesia juga kan berlama kan ada bom bunuh diri gitu kan. Apa? Kenapa dia bisa melakukan itu? Kenapa? Otaknya dicuci. Dia dicuci otaknya bukan pakai rinso disikat, bukan. Jangan. Terus nyerendam gitu pakai rinso ya. Tiap. Bercanda aja nih ya kan. Bukan gitu ya. Cuci otak itu bukan kayak gitu ya. Masukin kepalanya gitu ya. Pakai sabun gitu ya. Air sabun itu bukan. Tapi cuci otak adalah merubah konsep pemikiran kamu yang ada menjadi sesuatu yang sesuai dengan orang yang melakukannya. Nah, oleh sebab itu hari ini hati-hati. Ada banyak ajaran-ajaran, ada banyak hal-hal yang saat ini itu mencuci otak kamu. Kemarin Koko baru baca satu artikel di internet, sekarang ada ajaran, itu ajarannya ajaran Kristen. Tetapi pakai metodenya metode Islam. Pernah dengar nggak? Jadi sholatnya itu pakai sholatnya 5 waktu sholatnya Islam. Tetapi kata-kata Allah diganti dengan Yesus Kristus. Dan dia kalau nyanyi, dia nyanyinya seperti orang ngaji. Orang Islam kan baca Al-Quran kayak orang ngaji. Tapi dia nyanyinya itu persis dia nyanyi lagu pujian kayak Kristen Ortodok. Pernah dengar nggak? Kristen Ortodok yang baju hitam-hitam terus pakai itu ya kan ikutnya lebar-lebar itu Kristen Ortodok. Dia kalau nyanyi itu kayak orang ngaji. Itulah ya kira-kira ya kan. Ya orang kamu pernah dengar kan ya orang-orang ngaji. Jadi tapi ini isi lagunya adalah pujian kepada Tuhan. Ya kan, pujian tapi lafalnya seperti lafal orang sedang ya kan mengaji. Kayak gitu. Nah, Koko baca di internet sekarang sudah ada gerakan seperti itu. Jadi dia memadukan dua agama ini. Dan nabinya atau yang dibilang nabi itu siapa ya? Koko lupa tuh namanya. Ya, itu dari seberang. Ada depannya kata-kata, ada nama Muhammadnya. Tapi dari seberang. Tetapi dia percaya Yesus itu adalah sebagai utusan yang dikirim oleh Tuhan. Jadi bukan Nabi Muhammad, tapi Yesus yang dikirim oleh Tuhan sebagai utusan yang menggantikan Muhammad. Nah, agama itu tuh percaya kayak gitu. Nah, hati-hati tuh.
dia banyak merekrut orang Kristen, itu sama dong. Oh iya, Kristus sih ya kan, banyak merekrut juga orang Islam. Nah, hati-hati, makanya oleh sebab itu hari ini kita harus ngerti benar, belajar benar tentang firman Tuhan. Iman kita harus diteguhkan. Supaya apa? Antikris datang, kita sudah siap. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk dalam pada kita, sebab mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Niscaya mereka tetap bersama dengan kita, tetapi hal itu terjadi supaya mereka nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ayat selanjutnya Sharon, ayat 20. Tolong silakan. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan yang kudus, dan dengan demikian kamu mengetahui semuanya. Ada Roh Kudus dalam hati kita. Sebenarnya Roh Kudus sudah memberitahukan kepada kita. Mungkin ada orang-orang yang mau melemahkan iman, tetapi kadang kita itu cuek. Kita nggak peka sama suara Tuhan. Kita lebih menuruti yang namanya emosi atau daging kita. Sehingga apa? Ada suara-suara, ada hal-hal yang kita tahu nih. Ini adalah antikris yang mau menjatuhkan iman kita dan kita tabrak saja. Nah, di sini dikatakan firman Tuhan, kamu tuh sudah dikasih warning. Kalau kata dikasih alarm, peringatan. Waktu kamu menembus batas ini, itu alarmnya bunyi. Tetapi seringkali kita langgar alarm itu. Yang akhirnya kita kebablasan. Ada Roh Kudus yang kita sudah terima, ada pengurapan roh yang kita sudah terima. Nah, makanya adik-adik ya akan bijaklah dalam melakukan, dalam memilih, dalam melihat, dalam mempercayai, melakukan segala sesuatu, supaya kita jangan terjerumus ke dalam masa antikris. Ayat 21, Sharon. Nah, kita lihat lagi. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ya, jadi aku menulis padamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Yohanes katakan ini ada satu kebenaran loh. Ini bukan satu kebohongan dari kebenaran itu. Tentang antikris itu bukan sesuatu yang diada-adakan oleh Alkitab. Tentang antikris itu bukan sesuatu yang dikarang-karang oleh Alkitab supaya kita ketakutan, supaya kita jadi takutan. Tetapi memang ini sebenarnya adalah ada. Kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Apa sih kebenaran itu? Yaitu Alkitab. Apa yang Alkitab katakan itu tidak ada yang namanya dusta. Semua yang Alkitab katakan adanya antikris, itu akan terjadi. Itu pasti akan terjadi. Nah, ini yang perlu kita pahami dan kita pegang sungguh-sungguh. Bahwa ini akan terjadi. Jangan sampai kita masuk dalam bilangan orang-orang yang ada di dalam antikris. Selanjutnya, ayat 22. Siapakah pendusta itu? Ditanya oleh firman Tuhan, siapa pendusta? Bukan dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Jadi pendusta itu adalah si antikris itu sendiri. Yang menyangkal, yang tidak mengakui Yesus itu sebagai Kristus. Adik-adik, apa sih kok bingung nih saya nih menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus itu adalah nama. Amin. Yesus itu adalah nama. Kris, Sarah, Sherin, Felicia, Septian, Paulus, Abid. Jangan semua deh gitu ya, absensi lagi. Ya kan? Ya kan? Itu adalah nama. Itu adalah nama. Sedangkan Kristus itu adalah apa? Gelar atau predikat yang melekat pada diri Yesus sebagai Mesias yang diurapi. Amin. Jadi bukan nama kepanjangan lo Kristus itu lo. Oh, karena Kristus, David Yusmita, Sarah Lumban, atau namanya Kristus Sutatio ya. Iya, itu bukannya kepanjangan, tetapi Yesus itu nama. Amin. Yesus nama, Kristus itu adalah gelar yang diberikan yang menyatakan bahwa dia adalah Mesaya yang diurapi, yang diutus oleh Tuhan. Nah, ada ternyata orang dia percaya Yesus, tapi dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia tidak percaya bahwa Yesus itu datang dari Tuhan. Tadi aku juga udah katakan. Satu kali ada orang yang ke Israel, tahu kan ya, negara Israel. Banyak kan sekarang lagi orang pergi ke Israel. Jadi ada teman Koko yang pergi ke Israel, ya kan, terus dia bilang gini, Fit, lo tau gak, waktu gue ikut ke Israel, gue di-guide atau gue dibimbing sama seorang tour guide, ya kan, yang nganterin ke Israel itu. Oh, ini tempat kelahiran Yesus, dijelaskan apa-apa. Wah, dia hebat tuh, dia jago detail, dia tahu semuanya, dia tahu sejarah sudah berubahnya, tahun berapa ini kondisinya, bahkan cerita kondisi di Alkitab dia udah tahu. Maka cuma bilang apa dia? Ya iyalah kerjaannya, ya kan,
Ya kalau masak dia kagak tahu ya, nanti lu dia nganterin lu apa tuh, lihat sendiri, cari sendiri kan kamu mungkin ya, namanya tuh dia dibayar kerjaannya. Enggak, bukan itu yang gue maksud, lu mah katanya cepet kencang salah sih dia bilang gitu. Enggak, bukan itu yang gue maksud. Gue maksud ada, tahu gak yang dia ngomong sama gue apa? Hari ini dia percaya, orang Yahudi Israel percaya yang namanya Yesus. Tapi dia tidak percaya Yesus yang sudah mati 2000 tahun lalu itu adalah Tuhan. Itu adalah Mesias. Hari ini sampai hari ini orang-orang Yahudi, orang-orang Israel masih menantikan yang namanya Mesias, yang masih menantikan yang namanya Kristus yang diurapi itu. Mereka berpikir Yesus datang sebagai seseorang yang hebat, perkasa, bisa membebaskan orang-orang Israel dari penindasan. Kan ada banyak bilang Israel itu banyak ditindaskan ya dari beberapa negara kan, karena dia memerangi, dia berantem mulu sama Palestina, apalagi orang dunia Timur Tengah kan menyerang Israel atau apa. Nah dia berharap ada orang yang hebat datang sebagai panglima perang, memimpin bangsa Israel untuk menumpas orang-orang yang tidak suka dengan Israel. Mereka berharap seperti itu, mereka beranggapan seperti itu. Tetapi waktu mereka melihat Yesus datang ke dunia ini, katanya dibilang Mesias, tapi ternyata menurut mereka adalah orang yang lemah. Kenapa orang yang lemah? Waktu disalibkan, waktu di pengadilan katanya dia nggak bersalah, dia nggak melawan. Waktu dia mau disalib, dia nggak melawan. Kalau benar dia Yesus, dia Mesias, dia harusnya berkata, perintahkan malaikatnya itu dia kan untuk menghancurkan orang-orang yang menyalibkan dia. Tapi ternyata Yesus tidak. Bahkan tahukah kamu bahwa Yesus aja matinya tidak lebih seperti seorang penjahat. Kenapa? Yesus mati bisa disalib. Seperti penjahat yang besar itu, yang kiri kanannya itu kan disalib. Bahkan ya, orang penjahat sekalipun bisa dibebaskan, orang milik Barnabas dibebaskan daripada Yesus. Jadi mereka nggak percaya Yesus yang 2000 tahun lalu itu datang menyelamatkan sebagai Mesias. Mereka pikir itu cuma Yesus. Mereka percaya bahwa dia pernah datang dan dia ada di Alkitab. Tapi dia tidak mempercayai bahwa itu Tuhan dan Mesias. Hati-hati, hati-hati. Hari ini mungkin kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan, tapi ternyata kita tidak menerima dia sebagai penebus dosa kita. Jangan sampai kita masuk dalam golongan antikris, menyangkal Yesus, menerima Yesus tapi tidak mengakui dia sebagai Kristus. Yaitu dia yang menyangkal baik bapak maupun anak. Kalau menyangkal baik bapak maupun anak, itu berarti orang yang di luar Kristen. Dia tidak mengenal sama sekali Yesus dan Bapa. Itu udah jelas yang tadi kita katakan. Ya, ayat yang terakhir, Sharon. Nah ini yang terakhir Bapak ingin sampaikan. Sebab barang siapa menyangkal anaknya juga tidak memiliki bapak. Barang siapa mengaku bahwa anaknya juga memiliki bapak. Nah ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang bahwa kalau kamu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai anak Allah, sebagai yang diutus oleh Allah, berarti kamu juga tidak menerima Allah. Kamu tidak percaya adanya Tuhan. Kenapa? Karena memang kamu menyangkal apa yang diutus oleh Tuhan. Nah hari ini kalau mau sampaikan kepada kamu, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk bersiap siaga dalam adanya zaman antikris itu? Cuma satu kuncinya. Cuma satu kuncinya. Bekali pengetahuan kamu akan firman Tuhan, akan Kristus itu dengan benar. Karena apa? Dengan punya pengetahuan yang benar. Waktu orang mau merubah konsep kamu, mau merubah pikiran kamu, mau mencuci otak kamu akan bisa tahu membedakan mana yang baik, mana Kristus yang asli, mana Kristus yang palsu. Kamu lihat, segala sesuatu yang dibuat asli pasti akan ada palsunya. Bahkan Koko mau bilang, kadang-kadang yang palsunya lebih banyak daripada yang asli. Benar gak? Kamu lihat jam tangan Rolex. Kamu tahu pabrik Rolex dengan mencetak jamnya itu seenaknya aja. Kayak casing itu banyaknya bisa enggak. Karena dia jam mahal, dia tidak mudah atau tidak semudah membuatnya plok gitu. Dengan jam yang harganya cuma 100.000. Karena dia jamnya itu mahal, karena dia dibikin secara khusus, dibikin secara detail, dibikin secara teliti, makanya jam itu mahal. Tapi coba lihat jam yang China punya, yang Cina punya di Mangga 2, 10.000 dapat 3. Jamnya Sernet mereknya, digeser tiap menit. Kenapa? 1 menit ngaco.
Koko dibohongin, modelnya bagus, keren, kayak Alba, kayak Seiko, mereknya nggak tahu, nggak jelas, Twilight lah, apalah, ya kan, Twilight gitu ya kan, hah, harganya berapa? Beli 100.000 dapat 3, banyak amat, saya bilang, saya cuma 1, ya udah 50.000, beli 50.000, kalau dilihat sih keren, wih, ya kan, kalau yang orang pakai pasti nggak nyangka, jam 50.000 kan, pikirannya minimal 500 ya, tapi itu belinya cuma nggak 50.000, taruh besok, pas lagi mau dipakai, ya jam ngaco, pikir baterainya habis, datang ke koknya, kok ini jam udah mati, oh ganti aja baterainya, ganti baterai gratis enggak, nah berapa? 50, ya sama aja saya bilang ganti baterai, ya udahlah, sayangnya udah dibeli, ganti baterai lah, ganti yang bagusan ya, Energizer, oke, pasang, oke, pakai lagi. Bener diakuin, udah senang kan? Oh iya mungkin baterainya habis kali karena itu kelamaan kali ya kan di toko gitu ya kan, keburu kadaluarsa tuh baterai, pakai lagi, taruh, pulang kan di rumah mandi besok pakai, ngaco lagi jamnya, dia nggak bergerak jam 7 pagi terus ya kan, kok jam 7 terus, udah datang lagi, engkaunya dengan enteng apa? Tuker aja, pilih aja tuker yang mana, enak banget gitu ya kan, itulah yang barang yang tidak berkualitas. Tetapi orang yang berkualitas asli, maka dia akan dibuat dengan sangat detail. Makanya dia mahal, puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Tetapi dengan adanya itu, ada juga yang palsu gak? Ada. Bahkan mungkin lebih banyak yang palsu. Kekristenan yang sejati juga demikian. Kamu jangan melihat banyak orang Kristen saja. Yang tadi Koko bilang kan, ada juga yang palsu. Yang palsu itu adalah orang-orang yang masuk bilangan dari antikris. Itu saja hari ini yang Koko sampaikan. Kita berdiri, kita mau berdoa. Jadi sekali lagi adik-adik tolong diingat hari ini kalau kita sudah belajar yang mengenai namanya antikris. Tujuannya adalah supaya kita waspada. Bukan menuduh, bukan menjudgment, bukan menghakimi teman kita adalah antikris. Tetapi tugas kita adalah mengasihi setiap orang yang ada sekeliling kita, mencintai mereka, membawa mereka kepada Tuhan, dan kita waspada. Bagaimana caranya waspada? Mari kita mulai meningkatkan pengetahuan kita akan Kristus yang benar. Kita meningkatkan pengetahuan kita akan Tuhan yang benar. Supaya hal-hal yang mudah menggoncangkan iman kita, pikiran kita dapat tahu mana yang palsu dan mana yang asli. Biarlah kita selalu diberi urapan itu karena Allah sudah bilang tadi, engkau sudah diurapi oleh yang kudus untuk mengetahui mana yang benar. Biarlah kita minta senantiasa Tuhan untuk menjaga kita, untuk kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang palsu. Bapak, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman ini jadi kekuatan buat kami, supaya kami lebih ngerti lagi Tuhan, dan kami boleh lebih dekat lagi, dan kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami menyerahkan firman ini dalam tangan-Mu. Berkati komisi remaja di tempat-Mu. Pakai mereka untuk menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan.